Ulang. Oke. Udah azan lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kode program untuk memenuhi UAS logika dan algoritma. Selanjutnya, kami kelompok 9 mengangkat judul dengan nama Program Menghitung Gaji Karyawan PT Barokah Jaya yang beranggotakan yang pertama Muhwarhan 2112-2129, anggota kedua Mohrizki Fitrah Lailan 2112-2165, anggota ketiga Adi Rizal Musin 2112-2166, anggota keempat Muhammad Afwan Abdullah 2112-2167, anggota kelima Farhan Yahya 2112-2168, dan anggota yang terakhir Zulfanur Fajrul Falak 2112-2169. Oke, yang pertama di baris 10 kita menggunakan include IOStream untuk menggunakan bahasa C++. Lanjut, kita akan mendeklarasikan variabel. Yang pertama, kita menggunakan tipe data string untuk nama, lalu tipe data integer untuk jumlah, golongan, jam kerja, dan jam lembur, lalu tipe data integer lagi untuk gaji pokok, gaji lembur, tunjangan pengabdian, pajak gaji pokok, pajak lembur, total pajak, dan gaji bersih. Dan di baris ke-19 kami memasukkan banyaknya karyawan. Di sini kami menampilkan out yaitu berisi judul proyek kami, yaitu final project program menghitung gaji karyawan PT Barokah Jaya, dan menampilkan output cout masukkan jumlah karyawan, dan menyimpan data yang sudah diinput atau C-in ke variabel jumlah. Selanjutnya, pemilihan nama, golongan, serta jumlah jam kerja dengan struktur perulangan for dengan tipe data integer, I sama dengan 1, each kurang dari sama dengan jumlah increment. Cout-nya karyawan ke yang diambil dari variabel I. Cout, masukkan nama, masukkan golongan, dan masukkan jumlah jam kerja. Untuk selanjutnya kita menginputkan golongan kerja dan juga menginputkan pemberian tunjangan pada setiap golongan. Nah, pada statement kali ini kita menggunakan struktur percabangan dari switch, yaitu kontrol keputusan berdasar nilai variabel melalui banyaknya cabang. Nah, adapun banyaknya cabang yang kita pakai pada project kali ini sebanyak 4. Yang pertama, pada case 1, kita menampilkan gaji pokok sebanyak 1.500.000, kemudian tunjangan pengabdian itu sebanyak 225.000, dan kita lanjut dengan menuliskan break sebagai akhir dari statement 1. Untuk yang kedua, kita menampilkan gaji pokok sebanyak 2 juta, kemudian tunjangan pengabdiannya itu sebanyak 325.000, dan kita akhiri statement 2 ini dengan break. Nah, untuk yang golongan ketiga atau statement ketiga, kita menampilkan gaji pokok sebanyak 2.450.000, kemudian tunjangan pengabdian sebanyak 395.000, dan kita menulis break yang fungsinya sebagai akhir dari statement 3. Nah, kemudian untuk statement 4 atau golongan keempat, di sini kita menampilkan gaji pokok sebanyak 2.900.000 dan tunjangan pengabdian 440.000. Dan kita lanjut dengan break sebagai akhir dari statement 4. Dan kita melanjutkan untuk menulis default pada struktur switch ini. Ini juga bisa dikatakan sebagai else-nya which. Kemudian setelah itu kita
lanjut ke penambahan gaji pada karyawan yang lembur sesuai lamanya lembur. Nah, jika jam kerja itu lebih dari 176, maka itu dikatakan lembur. Nah, untuk mencari lamanya lembur itu, kita bisa menghitung jam lembur sama dengan jam kerja dikurangi 176.000. Kemudian, jika tidak lembur, maka akan menghasilkan nilai 0. Oke, selanjutnya proses perhitungan total gaji serta pajak. Gaji lembur sama dengan jam kerja, jam lembur dikali 35.000. Pajak lembur, pajak gapok sama dengan 0,07 dikali gaji pokok. Kemudian pajak lembur sama dengan 0,07 dikali gaji lembur. Lalu total pajak sama dengan pajak gapok ditambah pajak lembur. Lalu gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan pengabdian ditambah gaji lembur dikurang total pajak. Oke, selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan menampilkan total gaji karyawan yang diterima. Untuk menampilkan gaji yang diterima oleh karyawan, kita gunakan struktur ulangan for. Selanjutnya, kita menampilkan karyawan yang keberapa dengan memanggil variabel i. Kemudian kita menampilkan nama karyawannya dengan memanggil variabel nama. Kemudian menampilkan gaji pokok dengan memanggil variabel gaji pokok. Kemudian menampilkan gaji lembur dengan memanggil variabel gaji lembur. Kemudian menampilkan pajak gaji pokok dengan memanggil variabel p_gapok. Kemudian menampilkan pajak lembur. Menampilkan pajak lembur dengan memanggil variabel p_lembur. Kemudian menampilkan total pajak dan memanggil juga variabel tot pajak. Kemudian untuk menampilkan tunjangan pengabdian, memanggil variabel tunjangan P. Kemudian menampilkan gaji yang diterima dengan memanggil variabel gaji bersih. Dan kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Di sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah karyawan. Di sini saya akan menghitung 4 karyawan. Yang pertama, kita masukkan namanya. Kita masukkan golongan karyawan. Kemudian masukkan jam kerja. Kemudian kita masukkan karyawan yang kedua. Kemudian golongan karyawan. Masukkan juga jam kerjanya. Kemudian karyawan yang ketiga. Masukkan golongan karyawannya. Kemudian jam kerja. Kemudian karyawan keempat. Jadi pada karyawan pertama tidak mendapatkan gaji lembur. Ini dikarenakan total jumlah jam kerja pada karyawan pertama tidak lebih dari 176. Kemudian gaji karyawan yang kedua. Pada gaji karyawan yang kedua mendapatkan gaji lembur sebesar 20.000. Gaji lembur 20.000 itu didapatkan dari total
jam kerja yang lebih dari 176. Kemudian gaji karyawan yang ketiga. Pada gaji karyawan yang ketiga mendapatkan gaji lembur sebesar 40.000. Gaji karyawan yang ketiga, pada gaji lembur karyawan yang ketiga itu didapatkan dari jumlah jam kerja yang didapatkan oleh karyawan ketiga yaitu 178. Pada gaji karyawan yang keempat tidak mempunyai gaji lembur. Hal tersebut dikarenakan jumlah jam kerja oleh karyawan keempat hanya 167. Kemudian, kenapa total gaji keempat karyawan ini berbeda-beda? Itu disebabkan karena golongan karyawan ini. Kenapa pada gaji karyawan 1 dan gaji karyawan 2 memiliki selisih gaji yang lebih besar pada karyawan 1? Karena pada karyawan 1, golongan pada karyawan 1 yaitu golongan keempat. Dan gaji karyawan yang kedua masuk ke golongan yang ketiga. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih. Segitu saja dari kelompok kami. Mohon kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.